Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gifbri Ranti Ramadhani Simamora SPI MSI, asal instansi Institut Teknologi Kalimantan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek Angkatan 61 Kelompok 2 tahun 2022 di bawah bimbingan Dr. Andus Suyono MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas agenda 3 mengenai manajemen ASN terkait isu di lingkungan tempat saya bekerja. Aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. ASN juga bertugas menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi dari ASN ialah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN ialah pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, kita akan masuk pada topik yang akan membahas terkait identifikasi 3 isu, dampak isu, analisis isu, dan solusi. Selama saya mengabdi di TK, 3 isu yang saya amati yaitu: pertama, terkait media sosial. Belum maksimalnya penggunaan media sosial di program studi Teknologi Pangan Institut Teknologi Kalimantan. Yang kedua, modul ajar. Belum adanya modul ajar mata kuliah mikrobiologi pangan yang menunjang pembelajaran di program studi Teknologi Pangan. Yang ketiga, prasarana. Kurangnya prasarana atau peralatan laboratorium untuk menunjang kegiatan riset. Adapun dampak-dampak isu dari ketiga isu tersebut ialah untuk dampak isu pertama, terkait belum maksimalnya penggunaan media sosial di program studi teknologi pangan, yaitu aktivitas di prodi teknologi pangan tidak atau sedikit diketahui oleh masyarakat umum dan mahasiswa ITK. Kedua, keberadaan prodi teknologi pangan ITK hanya sedikit diketahui oleh masyarakat umum dan mahasiswa ITK. Ketiga, jumlah mahasiswa yang lebih sedikit. Untuk dampak isu yang kedua terkait belum adanya modul ajar mata kuliah mikrobiologi pangan, yaitu akan menghambat proses kegiatan belajar mengajar mahasiswa di kelas. Yang kedua, CPL Prodi akan tercapai secara kurang optimal, mengingat adanya materi yang tidak dapat diserap secara optimal. Dan untuk dampak isu yang ketiga yaitu terkait kurangnya prasarana atau peralatan laboratorium untuk menunjang kegiatan riset, yaitu waktu penyelesaian penelitian lebih lama, biaya penelitian lebih mahal, dan data yang dihasilkan kurang akurat. Kemudian isu-isu tersebut dianalisis menggunakan analisis USG, urgensi. Seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Penilaian secara USG dilakukan menggunakan nilai dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5. Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa isu tersebut sangat darurat dan sangat serius untuk segera ditangani. Penentuan kualitas isu berdasarkan dengan analisis USG di atas, maka tergambar ranking tertinggi yang merupakan isu final yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya. Isu yang mendapatkan ranking tertinggi yaitu dengan nilai 15 pada isu belum adanya buku ajar mata kuliah mikrobiologi pangan yang menunjang pembelajaran di program studi Teknologi Pangan Institut Teknologi Pangan. Sehingga gagasan kreatif yang bisa diberikan untuk isu tersebut ialah: pertama, menganalisis kebutuhan modul ajar serta melakukan kajian pusaka. Kedua, mengevaluasi silabus dan RPS. Tiga, membuat modul ajar mikrobiologi pangan. Empat, review dan finalisasi modul ajar mikrobiologi pangan. Demikian penjelasan saya mengenai isu-isu terkait di lingkungan unit kerja saya. Semoga kita akan menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adiktif, kolaboratif.
sehingga kita dapat bangga melayani bangsa. Terima kasih.